Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk, buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke ceritanya. Dan di sini Susun kayaknya sadar ya. Lalu keesokan harinya, ayo buka pintunya. Aku ingin melihat gadis-gadis. Aku lapar. Ya, aku juga mau makan. Terus tiba-tiba datang mobil polisi. Tutup pintunya dan lakukan pencarian. Tuan Su, tidak baik. Lembaga penegak hukum ada di sini. Mereka ingin menutup restoran kita. Susu merespon, mereka datang pada jam ini. Aku pikir mereka akan datang dari malam. Hah, Anda tahu mereka akan datang? Ayo pergi temui tamu. Dan bahkan sampai The Reporter guys, lembaga penegak hukum tiba-tiba keluar untuk menyelidiki dan menghentikan Dewa Kokiswan. Kita akan melihat apa yang terjadi dengan Dewa Kokiswan. Di mana bosmu? Suruh dia keluar. Bicara padaku jika kau butuh sesuatu. Terus Susun keluar. Aku bos di sini. Beritahu aku apa yang terjadi. Si polisi berkata, aku akan memberimu kesempatan untuk memberitahuku apa yang telah kau lakukan untuk melanggar hukum. Jelaskan dirimu. Susun bertanya, melanggar hukum? Aku hanya kok yang damai. Apa yang bisa kulakukan untuk melanggar hukum? Kau nggak salah kan? Terus seseorang datang nih. Biarkan dia masuk. Dan kayaknya orangnya semalam ya, baju sama. Hei, itu Shen Fang, murid Dewa Koki. Apakah dia menyerahkan masternya? Master dan murid berbalik melawan satu sama lain. Susun berkata, murid tersayang, sudah lama sejak aku membuka restoran baruku. Kenapa kau baru datang hari ini untuk memberi selamat kepada aku? Pembohong besar. Jangan bicara omong kosong. Meskipun masterku belum mengungkapkan wajah aslinya, tapi jelas bukan kamu. Kau masih berani menggunakan spanduknya untuk menipu. Aku melakukannya untuk master hari ini. Bagaimana aku bisa menipu? Jika aku tidak memiliki keterampilan nyata, apakah mereka bersedia mengantri panjang untuk menikmati makanan? Hei, itu benar. Dewa Koki pandai dalam apa yang dia lakukan. Buka pintunya, kami ingin makan. Si polisi berkata, berhenti bicara. Di mana barang-barangnya? Di dapur belakang, di dalam tas berisi rempah-rempah. Kalian pergilah dan temukan. Baik pak. Cici bertanya, akankah ada masalah? Susu menjawab, jangan berdiri. Ayo duduk dan bicara. Susu berkata nih ke Shen Fang, apa sebenarnya yang ingin kau lakukan ketika kau datang ke restoranku? Shen Fang membalas, berhentilah berpura-pura. Kau pasti panik kan? Kau pasti dalam keadaan panik sekarang. Kecuali kantong ini, yang lain tidak ditemukan. Kantong rempah-rempah ini juga tampak baik-baik aja. Hah? Bagaimana mungkin? Terus pas diambil, apa kau tahu benda seperti apa itu? Biar kulihat, kalau gitu kau bisa mencarinya. Pas dilihat, hah? Susum berkata, murid, apa yang kau cari? Biarkan aku membantumu dalam pencarianmu. Berhenti bicara. Jika aku menemukannya, kau akan menderita. Si polisi berkata, Tuan Su, sejujurnya kami menerima laporan bahwa kau memasukkan kerang beras ke dalam makananmu. Dan itulah kenapa orang banyak begitu terobsesi. Susum bertanya, apa kerang beras adalah obat yang dilarang di setiap negara? Kenapa aku menggunakan barang itu? Gak ada. Bagaimana mungkin? Tadi malam aku jelas. Apa? Itu pasti telah disembunyikan olehmu. Pasti ada di dapur belakang. Oke, di depan pers, hari ini aku akan membiarkanmu mencari di restoran ini. Aku ingin menampar wajahmu sendiri sampai bengkak, tapi juga untuk membuktikan bahwa aku tidak bersalah.
Kau tunggu aja, Susum berkata. Tolong minta teman jurnalis untuk masuk. Aku minta siaran langsung semuanya untuk menghindari dijebak oleh beberapa orang. Si reporter merespon, iya, kita harus mendapat siaran dari sudut apapun. Mustahil, itu nggak mungkin, nggak ada. Pasti ada di dalam. Dicek. Yoro berkata. Dia meletakkannya di dapur belakang terlebih dahulu kan? Bagaimana kau bisa begitu tenang? Bagaimana jika itu diletakkan di tempat lain juga? Jangan khawatir. Dia hanya memasukkannya ke dalam kantong bumbu dan sudah aku urus. Hah? Bagaimana kau tahu? Karena aku punya kamera keamanan yang tidak terlihat di belakang dapur. Dan itu adalah si Cincu. Kemana-mana dia nggak nemuin. Hah? Gak ada. Bagaimana mungkin? Susum bertanya. Gimana? Sudah menemukan apa yang kau sebut bukti? Hah? Bagaimana? Apa kau mengetahuinya? Gimana? Kau menyembunyikan kerang beras? Aku nggak tahu apa-apa. Aku nggak tahu apa yang kau maksud dengan itu. Bagaimana bisa menyembunyikan sesuatu yang tidak ada di sini? Si polisi bertanya. Kalau kau nggak bisa menemukannya, itu adalah laporan palsu. Kembali bersama kami ke biro untuk diselidiki. Dan akhirnya, nih orang-orang di luar marah yang nunggu ya. Hei, apa kau bercanda? Kau membuang-buang waktu kami. Iya, dan juga memfitnah Dewa Koki dengan narkoba. Itu niat buruk. Itu terlalu murah hati untuk membiarkanmu pergi begitu aja. Tiba-tiba, tunggu sebentar. Jika bisnis yang baik adalah penggunaan kerang beras, maka aku juga akan melaporkan Chef Shen karena menggunakan obat semacam ini. Hah, kau omong kosong. Aku tidak akan menggunakan omong kosong itu. Si polisi berkata, Tuan Su, kami menangani kasus berdasarkan bukti. Susu merespon, apa Shen Fang memberimu bukti? Bukankah kalian semua datang untuk menyelidiki hal yang sama? Ayo pergi, aku ingin kalian semua pergi bersamaku ke restoran Aroma untuk mencarinya lagi. Kalau kau tidak dapat menemukannya, aku juga akan kembali ke kantor polisi untuk menerima penyelidikan ini. Dan akhirnya di mobilnya M3 gak tuh? Mobilnya M2 ya? M2 apa M3 sih gak kelihatan. Gak tau lah, gambarnya ini banget. Terus di sini akhirnya ke restorannya si itu ya, si Shen ya. Dia berkata, oi Su. Berapa kali pun gue selalu ketawa cok kalau denger ngomongnya Su doang. Mengandalkan kemampuanmu untuk menyembunyikan kerang beras, tapi dapurku benar-benar bersih. Kau gak bisa bicara terlalu penuh percaya diri anak muda. Si polisi berkata, kau cari sendiri, hubungi kami ketika kau menemukannya. Terus dicari-cari. Aku juga percaya bahwa Chef Shen juga melakukannya. Tapi karena kita di sini, lihat-lihat aja dulu. Si itu berkata, si Chef Shen, orang ini berpikiran sempit, sengaja membiarkan kamu datang dengan sia-sia. Polisi membalas, kau diam. Ini adalah, nah, apa bumbu ini? Dan kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Kau nggak salah, ini adalah kerang beras. Gue penasaran kerang beras tuh apa sih? Kerang beras, nggak tahu deh, gue cari kerang beras ada yang jual di Shopee di Indo. Mungkin beda kali ya. Dan ketemu, hah apa? Ini nggak mungkin. Bagaimana mungkin ada hal seperti itu di dapur belakangku? Itu pasti dia membawanya kepadaku. Dia menjebakku. Kalau kau bilang begitu, maka aku tidak akan menyentuh barang-barangmu lagi. Dan itu aja. Kalian aja yang cari sana. Kalian berbencar dan lihat, pasti ada lebih banyak di sini. Baik, terus dicek. Si Chef Shen berkata, pemimpin, kau harus mempercayaiku. Aku tidak pernah menggunakan hal seperti itu. Ini adalah pengaturan yang dipikirkan dengan sangat buruk. Taktik yang terlalu aku kenal. Dia mencoba untuk menipumu, Kapten. Di sini ada berangkas. Milik siapa ini? Itu berangkasku. Kami adalah koki. Selalu ada beberapa resep rahasia yang tidak bisa diwariskan. Aku selalu menyimpannya terkunci di dalam berangkas. Susu merespon, maka mungkin juga ada kerang beras di dalamnya. Shen membalas, kau jabingan. Aku akan melepasnya sekarang dan membukanya untuk kau lihat. Orang-orang datang dan pergi di dapur belakang. Dan kerang nasi mungkin sengaja ditinggalkan oleh seseorang. Tapi di berangkas yang hanya aku tahu kombinasinya benar-benar bersih. Kalau begitu, aku akan memperlihatkan. Pas dibuka, kerang beras satu kantong. Dah, jangan bergerak. Astaga, jumlahnya. Shen Fang, kau benar-benar penjahat yang cukup untuk hukuman seumur hidup. Enggak, itu bukan milikku. Su, apa kau yang melakukannya? Polisi membalas, barang itu ditemukan di berangkas. Dan kau ingin menyalahkan orang lain? Ya itu benar, Chef Shen. Kau benar-benar suka bercanda. Selain kamu, siapa lagi yang bisa membuka berangkas dan memasukkan sesuatu ke dalamnya? Kecuali hantu kan? Aduh, di sini yang masukin tuh si itu ya, si hantu. Siapa namanya? Cincu. Hei itu, Chef Su kembali. Cepat, Chef Su. Anda telah menyembunyikan identitasmu selama bertahun-tahun. Kenapa Anda tiba-tiba mengungkapkan wajah aslimu secara tiba-tiba? Anda juga dikatakan berada di puncak 500 perusahaan besar. Bagaimana Anda akan merencanakan untuk menyimbangkan karir Anda? Kenapa Anda terlihat sangat muda? Dan apakah Anda memiliki saran untuk berbagi dengan penonton kami? Hal memasak adalah murni preferensi pribadi dan tidak ada hubungannya dengan orang lain. Terima kasih atas perhatian kalian. Wah, pria ini sangat menarik.
Terus tiba-tiba ada limosin. Terus seseorang keluar nih. Tiba-tiba, tolong minggir. Permisi, tolong. Halo Tuan Su, kami dari Departemen Luar Negeri. Dan ada beberapa pejabat internasional yang ingin mencicipi masakan Anda. Silahkan ikut dengan kami. Susun membalas. Aku hanya memasak di dapur Dewa Swan. Aku tidak akan pergi ke tempat lain. Dan aku sudah memiliki begitu banyak pelanggan yang mengantri di sini. Mereka harus mengantri jika ingin makan. Itu aja. Tolong beritahu mereka bahwa mereka boleh masuk dan mencicipi masakanku. Ini... Dan Susun pun masuk. Hei tuh lihat, Dewa Kokisu itu tangguh. Hebat. Dalam hati Susun, misiku adalah membuat restoran ini terkenal di seluruh dunia. Ingin membuat jamuan kenegaraan untukmu. Jangan bercanda. Dan akhirnya sampai masuk reporter masuk TV. Berita. Nih jurnalisnya ngomong. MC-nya. Munculnya Dewa Dapur Swan telah menyebabkan hiruk pikuk kuliner di wilayah tersebut. Dengan tak terhitung banyaknya pengunjung yang datang ke restoran Koki Dewa Swan, semuanya datang untuk mencicipi cita rasa terbaik di dunia. Bisa dimengerti jika mereka rela antri lama. Terus di sini ini ada sekelompok orang ya yang nonton ya, dan TV-nya harus dimatiin. Beritahu aku, apa yang harus kulakukan? Orang ini adalah Presiden Asosiasi Koki Longkorukui. Waduh, namanya panjang banget. Lebih dari selusin tamu asing telah menyatakan kesediaan mereka untuk pergi ke dapur Dewa Swan. Kami takut kami nggak bisa menghentikannya. Omong kosong. Asosiasi Koki Kerajaan Naga dengan begitu banyak koki harta nasional, bagaimana bisa dibandingkan dengan restoran kota level 3? Orang yang pirang melanjutkan. Di sisi lain, lagi pula dia adalah dewa memasak. Datang dengan aura kuat, sulit untuk dipercaya. Tunggu, kau memang memberiku ide. Sertifikasi. Bagaimana kalau kita memberinya kesempatan untuk disertifikasi? Orang yang tengah berkata, Presiden, jangan lakukan itu. Yang kanan menambahkan, begitu kita mengakui posisinya sebagai dewa memasak, posisi kita akan berada dalam bahaya. Siapa yang masih mau mendengarkan kita lagi nanti? Aku hanya mengatakan untuk memberinya kesempatan. Tetapi bagaimana jika dia tidak mengambil kesempatan itu? Oh, benar. Dengan cara ini, kita bisa terlihat berwawasan luas. Itu juga memungkinkan anak ini untuk menyerah dan gak bisa lagi bermain dengan nama dewa memasak. Tapi bagaimana membuatnya gagal? Dalam beberapa hari akan ada delegasi dari negara Haman untuk berkunjung. Mereka selalu ingin menjadi yang pertama dalam segala hal. Biarkan mereka mengirim koki terkuat negara mereka untuk bersaing dengan Susun. Negara Haman. Belum lagi fakta bahwa Susun tidak mungkin kalah dari koki mereka. Jika dia kalah, aku yakin bahwa mood nasional lebih baik kalah, agar orang bernama Su ini bisa dipaku pada tiang rasa malu selamanya. Apapun yang akan dilakukan, dia pasti kalah darinya. Siapapun yang ingin aku menangkan, pasti akan menang. Siapapun yang ingin aku kalahkan, akan kalah. Dan hacuh. Males gue bersin beneran. Master, apa kau masuk angin? Enggak. Tunggu, aneh. Aku selalu merasa seperti ada seseorang yang membicarakanku di belakangku. Bukankah sampah kecil Shen Fang itu sudah dipenjara? Dan keesokannya dibuka lagi ya restoran Dewa Koki Swan-nya. Yoro berkata, harap tunggu sebentar semua. Sekarang masih dalam antrean. Seseorang berkata, adik kecil, berapa lama lagi? Tolong biarkan Dewa Koki memperluas restoran. Terus tiba-tiba ada bus nih. Wah, akhirnya kita di sini. Tiba-tiba orang-orang dari bus itu berkata, tolong minggir. Hari ini dapur Dewa Swan ditutup. Semua orang bubar. Hah? Atas dasar apa? Kami sudah mengantri selama setengah hari. Kau bilang bahwa tempat ini tutup. Terus Yoro masuk. Bawa Susun, ada yang salah. Aku memperingatkanmu, jangan main-main. Emang siapa kamu? Sialan. Di sini dia mau menampar yang pelanggan tadi, tapi dengan cepat langsung ditahan sama Susun. Dia mengajukan pertanyaan padamu. Siapa kamu? Kau jabingan. Berani kau menyerang pegawai negeri? Apa kau seorang gadis? Sentuhan tanganku adalah serangan. Dan aku nggak melihat pegawai negeri di sini. Hanya seorang pengacau yang mencoba untuk memotong antrian. Ya, itu benar. Nyala, jangan membodohi diri sendiri. Sial. Tiba-tiba berhenti. Presiden, saya sedang membersihkan lapangan. Orang ini terus bawahnya sudah ditampar. Kau benar-benar brengs. Apakah ini caramu melakukan sesuatu? Apa yang aku katakan? Jangan memikirkan dirimu sendiri. Jangan menganggap dirimu sebagai orang besar. Mereka semua tamu. Apa kau berhak mengusir orang lain pergi? Nyah, dan jangan biarkan aku melihatmu lagi. Aduh, iya maaf Pak Presiden. Yoro berkata, orang ini cukup baik. Cici merespon, iya, lebih masuk akal daripada anak buahnya. Tikoyu berkata, itu nggak sesederhana itu. Aku selalu merasa dia berbahaya. Terus nih Presiden berkata, halo Tuan Su, aku Presiden Asosiasi Koki Kerajaan Naga, Lu Kuiyi. Hah, itu Presiden Asosiasi Koki Nasional. Dia beneran ada di sini secara pribadi. Maaf, anak buahku tidak tahu bagaimana melakukan sesuatu. Maaf untuk masalah ini. Susu merespon, gak masalah. Presiden Lu, kau tahu kebenarannya dan aku mengaguminya. Si Presiden berkata, ini adalah tamu VIP asing yang ingin mencicipi masakanmu. Apa bisa kau memudahkan mereka untuk masuk dan duduk terlebih dahulu? Enggak, aku gak bisa memiliki perbedaan antara warga negara dan orang asing di sini. Siapapun yang datang lebih dulu, dilayani terlebih dahulu.
Atau kalau kau memiliki dana yang cukup, kau bisa berdiskusi dengan tamu di depan antrean untuk membayar tempat duduk. Mengerti, aku akan menjelaskan kepada mereka dan menunggu dalam antrean. Oke, bagus. Terus yang ngantri ngedengar percakapan dari si Sun langsung ngomong nih, "Hei tunggu, jangan pergi presiden. Bagaimana kalau aku menjual posisiku kepadamu?" "Iya, aku juga bisa menjualnya." Ancici berkata, "Kau benar-benar mengusir mereka, tapi membuat mereka berbaris dan kembali lagi di lain hari. Kalian terlalu banyak berpikir. Dia tidak datang untuk makan. Dia datang untuk memakanku." Terus akhirnya ngantri sampai malam tuh. Makan, ini sangat enak. Iya, benar-benar sangat enak. Bukan perjalanan yang buruk. Yoro berkata, "Apa ini orang asing? Bukankah mereka perlu membawa penerjemah saat mereka pergi? Bahasa Cina mereka juga sangat bagus." Si presiden berkata, "Ini adalah staf kedutaan yang sudah lama berada di negara ini. Berbicara bahasa Cina tentu saja nggak sulit. Oh ya, aku harus mengatakan, Tuan Su, kau benar-benar beruntung. Aku juga belum pernah melihat begitu banyak wanita cantik di jamuan kenegaraan. Presiden Lu, kau terlalu rendah hati. Kau adalah pemimpin dunia kuliner naga. Gadis-gadisku pasti tidak akan bisa masuk ke matamu. Pasti ada hal lain bagimu untuk datang kepadaku. Jadi lebih baik kau langsung ke intinya." Emang layak untuk menjadi dewa memasak legendaris di Changhu. Muda namun mengantisipasi hal-hal seperti dewa. "Iya, aku punya sesuatu untuk meminta bantuanmu kali ini." "Iya, aku punya sesuatu untuk meminta bantuanmu kali ini, Tuan Su." Legenda Changhu. Tampaknya di mata Presiden Lu, aku seorang dewa memasak adalah burung yang tidak mengesankan. Enggak. Tuan Su, kau salah paham. Aku pribadi sangat mengagumimu. Tapi bagaimanapun juga, aku mewakili asosiasi koki naga. Dan namamu tidak terverifikasi. Aku tidak cukup baik untuk secara langsung menetapkanmu sebagai dewa memasak. Jadi apa yang diperlukan bagimu untuk menyetujuinya? Dalam hati Presiden, bagus, kena. Dia berkata, untuk dianugerahi gelar dewa memasak, taruhannya tinggi dan seseorang harus memberikan kontribusi yang signifikan kepada negara. Aku takut ini. Susu membalas, "Aku tidak tertarik dengan ketenaran palsumu itu. Aku akan ke kamar mandi." Dalam hati Presiden, anak ini tidak menggigitnya. Sekarang ada kesempatan asalkan kamu. Susu membalas, "Aku akan membicarakannya ketika aku kembali dari kamar mandi." Yoro berkata, "Maaf Presiden, Susun terlalu kasar." Presiden merespon, "Tidak apa-apa, dia masih muda." Dalam hati si presiden, "Penghinaan yang kau berikan padaku hari ini, aku ingin kau merasakannya berkali-kali di masa depan." Terus di sini ada si Cincu ya. Cincu berkata, "Master, apa maksud pria bernama Lu itu?" Susum menjawab nih, "Ketika aku berjabat tangan dengannya, aku menggunakan kemampuan psikisku untuk menyelidiki sedikit. Dia khawatir aku mengancam posisinya dan mengambil kesempatan untuk mengacaukanku." Cincu berkata, "Hah? Sangat jahat. Lihatlah bagaimana aku akan menghadapinya." Susu merespon, "Kembalilah, jangan merusak event besarku." Apa kau sudah punya rencana? Aku khawatir tentang bagaimana membuat nama dewa dapur Swan mendunia. Tapi kepala babi ini berinisiatif untuk mengibaskan ekornya. Lalu bagaimana bisa aku diam aja? Mulai hari ini, kau awasi dia untuk melihat apa yang sebenarnya dilakukannya dan memberiku informasi terbaru. Ya, tidak masalah. Terus akhirnya Susung keluar lagi. Susung berkata, "Maaf Presiden Lu, aku agak terburu-buru dan tidak mendengarkanmu tadi." "Oh, tidak apa-apa. Oh ya, besok cari tukang sedot untuk memperbaiki toilet. Toiletnya rusak, jadi aku tidak bisa cuci tangan." Oke. Oh ya, ngomong-ngomong, kau baru aja membicarakan untuk memberi kesempatan. Jadi kalau yang nggak sadar tuh, tadi kan jabat tangan. Jadi Susu ngerjain si presiden jabat tangan tapi belum cuci tangan. Udah gitu, tisunya habis. Si satu doang tadi tuh yang dipakai Susun. Dalam hatinya, tisu terakhir digunakan olehnya. Si presiden berkata, "Inilah kesepakatannya. Dalam 3 hari, delegasi dari kerajaan Hamachi akan datang ke negara kita. Dan juara nasional mereka, Chef Chin Chengku menemani mereka. Dan membawamu sebagai orang yang ingin aku ajak memasak dalam sebuah kompetisi." Dalam hati Yoro, jamur jarum emas, nama yang lucu. Mungkin nama chef tadi kan Cingku ya tadi ya. Mungkin ini kali ya, di bahasa Mandarinnya itu artinya apa? Jamur jarum emas mungkin. Bukankah chef juara nasional Hamachis Cui Koshi? Cui Koshi. Nama guys. Cui Koshi mengalami serangan jantung 3 bulan yang lalu dan meninggal dunia. Chin Chengku adalah muridnya. Bagaimana Tuan Su? Apa kau berani bersaing? Susu menjawab, "Tentu saja aku bisa. Tapi aku punya satu syarat." Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!